Tribun News Today. Tribuners, Anda sedang menyimak informasi terkini yang kami rangkum dalam Tribun News Podcast bersama saya Delta Gonzales. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Cahyokumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022 pada usia 64 tahun. Sebelum meninggal, Cahyokumolo sempat menjalani perawatan intensif sejak pertengahan Juni akibat penyakit yang dideritanya. Sang anak Rahajeng Widiaswari menyebut ayahnya sakit karena ada infeksi yang menyebar hingga ke paru-paru. Cahyokumolo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan secara militer. Sebelum dimakamkan, jenazah Cahyo akan dibawa dulu ke rumah duka, yakni di rumah dinas. Banyak tokoh nasional yang turut berduka cita atas meninggalnya Cahyokumolo. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan saat ini Ukraina sedang dalam proses peluncuran transmisi listrik ke Rumania. Tujuan dari Ukraina meluncurkan transmisi listrik yakni untuk membantu Eropa mengurangi ketergantungannya pada hidrokarbon Rusia. Ukraina mencapai kesepakatan pada pertengahan Maret untuk bergabung dengan Jaringan Operator Sistem Transmisi Eropa atau ENTSO-E. ENTSO-E mengatakan persiapan telah selesai untuk ekspor pertama dari Ukraina bersama dengan listrik dari bekas Soviet Moldova dan mulai 30 Juni menggunakan interkoneksi dengan Rumania. Operator itu mengatakan total kapasitas perdagangan awalnya akan ditetapkan menjadi 100 MW pada tahap pertama. Dalam pengumuman sebelumnya, Perdana Menteri Shmyhal mengatakan potensi ekspor listrik Ukraina ke Eropa bisa mencapai 2,5 gigawatt. Untuk kabar selebriti, Tribuners, YouTuber Minecraft Technoblade meninggal dunia pada usia 23 tahun akibat kanker yang dideritanya. Dalam sebuah video yang diunggah 1 Juli 2022 berjudul So Long Nerds, ayah dari pemilik channel Technoblade membagikan pesan dari putranya yang mengumumkan kematiannya. Dalam videonya, Technoblade mengungkapkan nama aslinya, yakni Alexander, yang selama ini dia sembunyikan. Menurut sang ayah, Technoblade menulis pesan terakhirnya kepada fans sekitar 8 jam sebelum dia meninggal. Keluarga sekarang membuka toko merchandise Technoblade jika penggemar ingin terus mendukung channelnya. Sebulan sebelumnya ia mengalami rasa sakit di lengannya. Ia beristirahat beberapa hari untuk pulih karena mengalami cedera stres berulang dari bermain game. Tapi setelah beberapa hari ia menyadari bahunya bengkak dan mengira tulangnya patah, jadi dia pergi ke rumah sakit. Tiket konser grup band metal asal Amerika Serikat Dream Theater dirilis Jumat 1 Juli pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rencananya Dream Theater akan menghibur para penggemarnya di Indonesia pada 10 Agustus 2022. Konser Dream Theater bertajuk The Top of the World Tour nantinya akan diselenggarakan di lapangan parkir A dan B Stadion Manahan Solo pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dengan target 10.000 penonton. Promotor Raja Wali Indonesia Anas Syahrul Alimi mengatakan sebanyak 3.000 tiket sebelumnya sudah habis terjual dalam konser yang masih dijadwalkan di Jakarta pada 2020 lalu. Diketahui bahwa sebelumnya Dream Theater sempat ingin melangsungkan konser di Jakarta pada tahun 2020, namun dibatalkan karena adanya pandemi COVID. Rencananya promotor akan menjual sebanyak 7.000 tiket untuk para penggemar grup band metal Dream Theater. Tiket konser Dream Theater di Solo dibanderol dengan harga Rp750.000 hingga Rp1,5 juta. Sementara untuk On The Spot Festival 1A dengan harga Rp1,5 juta dan On The Spot Festival 1B dengan harga Rp1,5 juta. Demikian informasi dari Tribun News Podcast. Sampai jumpa. Tribun News Today.